Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar hadis ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diadakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diadakan itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap orang, setiap kita pasti memiliki tujuan tertentu. Siapapun dia pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang akan mendikte setiap perangai dan perilaku seseorang. Dalam hal ini tidak ada beda antara yang alim dengan yang jahil, antara yang mukmin dengan yang kafir. Tidak ada beda antara yang bertakwa dengan yang berdosa. Masing-masing mereka memiliki tujuan yang bisa diendus di belakangnya. Saudara muslimin, lalu apakah tujuan seorang muslim di dalam Islamnya? Apakah yang menjadi haluannya? Jawabannya adalah surga. Tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduha samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mendidik para sahabatnya agar menjadikan surga sebagai tujuan hidup mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati keluarga Yasir yang saat itu tengah disiksa oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy. Nabi melewati mereka, tempat penyiksaan mereka. Nabi berpesan, Nabi mengatakan kepada mereka, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga yang menunggu kalian, sesungguhnya yang menanti kalian itu adalah surga. Nabi SAW mendidik seluruh para sahabatnya dan mengajarkan umatnya di atas ini, di atas prinsip bahwasanya tujuan kita di atas muka bumi ini adalah surga. Nabi bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu," siapa yang dia negeri akhirat menjadi tujuannya, menjadi cita-citanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan selalu memenuhi dadanya. Wa jama'alu syamlah, dan Allah akan permudah seluruh urusannya. Wa atatu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang menghampirinya
dalam keadaan tidak perlu melelahkannya. Wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang dunia semata tujuannya, ja'alallahu faqra baina ainai, Allah akan jadikan kemiskinan itu selalu terpampang di kedatan kedua matanya. Wa farraqa alaihi samlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan persulit segala urusannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dunia tidak akan dia dapat kecuali apa yang telah dijatahkan untuknya. Saudara kaum muslimin, para sahabat, mereka terdidik di atas prinsip bahwasanya surga adalah tujuan hidup mereka, sehingga sebagian mereka merasakan aroma wanginya surga. Di antara mereka menjalani hidup ini seakan-akan mereka merasakan kehadiran surga dengan indera mereka. Saudara kaum muslimin, mereka terbang kegirangan dengan penuh kerinduan ke sana. Mereka banyak mengingatnya. Mereka merindukan surga. Mereka menjadikan surga sebagai obsesi tujuan terbesar hidup mereka. Saudara kaum muslimin, inilah dia sahabat Rabi'ah al-Aslami. Ketika dia sering membantu Nabi, dan di antara sifat Nabi kita SAW, ingin selalu membalas orang yang berbuat baik kepadanya. Maka Nabi bertanya kepada Rabi'ah al-Aslami, "Sal, mintalah." Rabi'ah pun mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku hanya minta agar bisa menemanimu nanti di surga. Insyaallah. Saudara kaum muslimin, kosong dari dunia di hati para sahabat Nabi SAW. Saudara kaum muslimin, inilah dia Anas bin Nadar. Anas bin Nadar di saat peristiwa Uhud, di saat peperangan Uhud, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az yang ada di dekatnya, "Ya Sa'ad bin Mu'az, wa Rabbin Nadar, wahai Sa'ad bin Mu'az, demi Tuhannya Nadar, in al-jannah, surga, inni ajidu rihaha min duni Uhudin, aku telah bisa mencium aroma wangi surga dari bawah kaki gunung Uhud." Saudara kaum muslimin, inilah dia Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib di saat peperangan Mu'tah. Saudara kaum muslimin, dia berkata, surga, betapa telah dekatnya surga, betapa indahnya surga, betapa lezat makanan dan segar minumannya. Maka dia pun membuang diri dari atas kuda perangnya. Lalu dia membunuh kuda tersebut. Dia tidak ingin orang kafir musyrik yang najis itu mengendarai kudanya. Dan ini pertanda dia tidak akan kembali. Dia tidak mengangan-angankan kembali, tetapi dia menginginkan surga. Maka terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Saudara kaum muslimin, 3.000 melawan 200.000 manusia. Saudara kaum muslimin, namun Allah memenangkan kaum muslimin saat itu. Sebuah peperangan yang tidak pernah mungkin akan menang jumlah yang sedikit, walaupun di dalam mimpi manusia. Tetapi jika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mustahil. Saudara kaum muslimin, maka orang-orang Romawi pun memotong kedua tangannya, sehingga Nabi SAW mengatakan Allah mengganti kedua tangan Ja'far itu dengan kedua sayap yang dengannya dia akan terbang di surga kemana saja dia kehendaki. Saudara kaum muslimin, ini adalah dia sahabat Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang pincang, tidak sempurna. Saudara kaum muslimin, sahabat Amr bin Jamuh di saat perang Uhud berkecamuk, dia datang kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah?" Bagaimana menurutmu jika aku berperang, ikut berjihad di jalan Allah SWT, hatta uqtal, sehingga aku pun sampai mati terbunuh, "Amsi birijli hadhihi sayhatan fil jannah?" Apakah aku bisa berjalan dengan kakiku ini dengan sempurna di surga? Qala na'am. Kata Nabi kita SAW, benar, iya. Fakutilu, maka dia pun terbunuh pada hari itu. Fakutilu huwa wa ibnu akhi wa maulal lahum. Dia terbunuh dan juga putra saudaranya ikut terbunuh, dan juga budaknya ikut terbunuh. Famarra alaihi Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun melewati jenazahnya. Lalu beliau bersabda di hadapan jenazah Amr bin Jamuh, "Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sayatan fil jannah." Wahai Amr bin Jamuh, seakan-akan aku bisa melihat dirimu sedang berjalan dengan sempurna dengan kakimu ini di surga.
Allahu Akbar. Saudara kaum muslimin, inilah dia para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah manusia-manusia yang paling bahagia hidupnya. Saudara kaum muslimin, mereka adalah manusia yang merdeka. Di atas muka bumi ini mereka adalah manusia yang merdeka. Saudara kaum muslimin, apa rahasia mereka sehingga pahit, getir dan pahit manisnya perjuangan membela Islam tidak bisa mengusir kebahagiaan dan menghilangkan kebahagiaan dari hati mereka? Apa rahasia mereka? Rahasia mereka adalah karena mereka mengikuti bimbingan Nabi mereka Muhammad SAW. Mereka mengikuti sunnah Nabi mereka Muhammad SAW ketika mereka masih hidup di atas muka bumi ini. Sunnah yang telah menggariskan, mengajarkan, mendidik mereka agar berjalan di atas muka bumi ini menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, kita yang hidup di zaman ini, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkarya, untuk berjuang, untuk membela sunnah, menyebarkan dan mengajarkannya dengan harta kita, dengan pengaruh kita, dengan ilmu kita. Jika kita ingin seperti mereka, jadikanlah surga sebagai tujuan hidup kita. Jadikanlah surga sebagai obsesi terbesar kita. Imam Nawawi menukilkan sebuah syair di dalam kitabnya yang sangat terkenal, Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tallaqud dunya wa khaful fitan. Mereka menceraikan dunia karena mereka takut fitnah. Nazaru fiha. Mereka mencermati dan mengamati dunia ini. Falam ingin watana. Ketika mereka paham ternyata dunia ini bukanlah tanah air yang kekal selama-lamanya, ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia ini sebagai samudra. Wattakhadhu salihal a'mali fihi sufana. Lalu mereka menjadikan amal-amal soleh sebagai perahu untuk mereka mengarungi samudra tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Allah SWT mengatakan, la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Sekali-kali tidak akan pernah sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tidak akan pernah sama. Saudara kaum muslimin, lalu apa tempat perbedaan mereka? Bagaimana ciri-ciri mereka dibandingkan dengan penghuni surga dan penghuni neraka? Saudara kaum muslimin, penghuni surga mereka adalah orang yang beruntung, sebagaimana Allah katakan. Sementara pemburu dunia yang mereka tidak mengejar surga, mereka adalah orang-orang yang mengejar dunia. Allah SWT katakan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian itu lebih mengejar kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi saudara kaum muslimin, Allah tidak meminta kita agar meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita, tidak. Dan tidak mungkin Allah perintahkan demikian. Karena kelestarian hidup manusia di dunia ini menuntut mereka beraktivitas untuk dunia mereka. Namun yang Allah minta dari kita, jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar kita. Seakan-akan kita diciptakan untuk dunia ini. Seakan-akan dunia ini adalah tanah air kita yang selama-lamanya. Saudara kaum muslimin, para ulama telah memberikan perumpamaan yang bagus dan indah tentang betapa meruginya orang yang betapa meruginya orang yang menjual akhiratnya hanya untuk membeli dunia yang secuil. Bishr ibn Haris rahimahullah, beliau mengatakan, dunia ini adalah ibarat biji-bijian yang dikumpulkan oleh seekor semut pada musim panas untuk menghadapi persediaan pada musim dingin. Tanpa disadari,
Ketika seekor semut ini tengah asik mengumpulkan biji-bijian di mulutnya, tiba-tiba datanglah seekor burung yang menyambar biji-bijian dan mematuk seekor semut tersebut. Maka semut ini pun tidak mendapatkan apa yang dikumpulkannya dan tidak pula memperoleh apa yang diharapkannya. Maka terapkanlah perumpamaan ini, di mana biji-bijian itu adalah kenikmatan dunia, semut itu adalah manusia, dan burung itu adalah malaikat maut. Betapa banyak manusia yang tengah asik sibuk mengumpulkan dunianya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kematian yang datang tiba-tiba sebelum dia menikmati apa yang telah dikumpulkannya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, dunia ini adalah ibarat perangkap yang ditebar di dalamnya benih biji-bijian, sementara burung adalah ibarat manusia yang sangat menyukai biji-bijian tersebut. Maka burung-burung ini mereka hanya asik menikmati biji-bijian tersebut tanpa menaruh sedikit pun kewaspadaan terhadap perangkap yang akan menjeratnya. Maka jelaslah betapa pemburu dunia, mereka terjerumus, terperangkap dalam kenikmatan dunia, kenikmatan yang semu, yang akan menjerat, menjadikan mereka mendekam dalam kesengsaraan selama-lamanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wahai anak Adam, wahai anak manusia, pisau dapur telah diasah, api telah dinyalakan, tapi kenapa domba itu masih saja asik menikmati makanannya? Benar, saudara kaum muslimin, api neraka telah diciptakan oleh Allah. Wa'iddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Saudara kaum muslimin, kenapa kita tidak mau mengejar surga? Kenapa kita justru sibuk dengan sesuatu yang akan berakhir dengan kesengsaraan yang tiada tara? Maka mudah-mudahan saya dan Anda semua termasuk dijadikan oleh Allah sebagai pejuang-pejuang Islam, pejuang sunnah, pejuang akhirat yang akan berada di surga bersama para nabi, para syuhada, siddiqin, sholihin, kedua orang tua saya, kedua orang tua kita, anak dan keturunan kita dan istri. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepadanya, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Wa na'udzubika minan nar, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepadanya, baik ucapan ataupun perbuatan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus salam.